kan bapak-bapak ya, termasuk Pak Mungki juga. Ayo Mas Budi, nggak apa-apa, yuk sama-sama. Ayo, Mas Reza, Mas Kevin, ayo Mas. Mas Nando, ayo Om Yusuf, Om Sanas, wajib. Ada, Ayo. Sevan, ayo semua. Pokoknya yang pria. Mas Billy, ayo Mas Nando. Ayo yang merasa pria. Ayo pria. Mas Nando, depan. Tapi puji nama Tuhan, Bapak Ibu, applause dulu. Bapak Ibu, seperti yang sudah-sudah, jadi setiap di minggu pertama kita program untuk para pemimpin pujian itu adalah beliau-beliau yang berusia 55 tahun ke atas. Itu khusus di minggu pertama sore, Bapak Ibu. Kalau yang hari-hari yang lain bisa mix ya, tapi khusus hari pertama, minggu pertama sore itu adalah yang usianya 55 tahun ke atas. Oh, Markus usia berapa? 59. Nah, bisa dijadwal. Ya, nanti kita akan Komus usia berapa, Komus? 40. Oh, masih 50 belum. Pak Pur? 65. Bisa. Pak Rawit? 60. Oh, bisa. Pak Mungki? 66. Oh, bisa. Berarti banyak yang bisa ini. Bapak Ibu, tidak ada yang namanya tanda kutip orang tua itu posisi di belakang. Justru semakin tua, semakin dewasa secara iman, semakin dewasa di dalam Tuhan, itu posisi di depan. Amin. Jadi tidak ada lagi yang di belakang ya, semua di satu baris, di depan semua ya. Bapak Ibu ya, tua muda semuanya di satu baris. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Sore hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman tentang satu tema, bagaimana kita boleh tenang dalam melewati setiap badai, Bapak Ibu. Nah,
di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, nanti kita akan baca bersama-sama secara perlahan. Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak jemu-jemu mengingatkan Bapak Ibu, berdasarkan berbagai prediksi apapun Bapak Ibu, di tahun-tahun mendatang itu adalah tahun-tahun yang secara badai itu adalah semakin kencang. Bapak Ibu yang di sini bisnismen, Bapak Ibu yang di sini katakanlah bekerja, itu semua mengatakan, hampir semua mengatakan semakin lama semakin lesu. Termasuk kalau kami seringkali, termasuk bukan hanya di kami, kalau keluar kota kami naik online, naik Gokar, naik Gojek, kami selalu berdiskusi. Mereka mengatakan bagaimana pendapatannya, masih aman tetapi waktunya lebih lama. Dan secara fluktuasi itu tidak seperti yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. Termasuk mereka yang jualan semakin sulit untuk diprediksi. Ini menurut dunia. Ini adalah badai menurut dunia. Tetapi sore hari ini kita akan melihat badai boleh terjadi, tetapi kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, yang disebut dengan tenang itu apa? Yang disebut dengan tenang. Kita pernah memikirkan nggak? Tenang itu apakah karena dia kaya, apakah karena dia pintar, atau karena karakter, atau karena yang lain? Apakah dipengaruhi kekayaan? Dipengaruhi karakter? Bisa jadi dipengaruhi oleh kedewasaan? Bisa jadi. Kita akan belajar sedikit apa itu ketenangan ya. Saya bisa minta tolong mungkin Mas Dimas, semua lampu di belakang dimatikan dulu. Om Silas bisa dimatikan semua. Semua tombol lampu dimatikan. Kita belajar sedikit ya Bapak Ibu. Yang itu kan masih ada yang nyala di situ. Oke, ini belum terlalu gelap ya? Belum. Oke. Bapak Ibu tenang dulu. Bayangkan ini posisinya adalah gelap gulita. Gelap gulita. Pada saat ini gelap gulita, menurut Anda yang dikatakan tenang itu apa? Hening? Bisa. Kemudian sunyi, kemudian sepi, asal tidak kesepian. Apalagi yang dari sebelah sini apa yang disebut dengan tenang? Bapak Ibu, Mas Yeska bisa ditekan tombol titiknya ditekan di sana di laptopnya, titik saja, tanda titiknya, tombol titik ditekan. Nah, oke. Gelap sementara. Semakin gelap ya, Bapak Ibu, tenang ya. Bapak Ibu, pada saat gelap seolah tidak melihat apa-apa, Anda tidak panik. Anda tidak bingung, Anda tidak lari ke sana, tidak lari ke sini, tidak gerasa gerusu, tidak tabrak sana, tidak tabrak sini. Itulah dinamakan dengan tenang. Pertanyaannya, mengapa di sore hari ini walaupun semua dimatikan, walaupun belum gelap gulita ya, Anda kata gelap gulita, Anda tetap tenang duduk di tempat masing-masing, mengapa? Satu, takut ketabrak. Tetap aman. Tunggu waktu. Kemudian apa lagi? Sabar. Terus apa lagi? Sungkan, mau keluar sungkan. Kalau keluar tambah bahaya. Anda kalau keluar, begitu ini gelap gulita, Anda bergerak lari keluar, Anda lebih aman atau lebih bahaya? Nah, sekarang satu hal. Mengapa Anda bisa tetap duduk tenang di tempat Anda masing-masing? Saat ini Anda sedang berfokus ke siapa? Firman Tuhan. Katakan sekali lagi, kita sedang berfokus ke siapa? Ke apa? Firman Tuhan. Oke, terima kasih itu kuncinya. Oke, silakan dinyalakan lagi. Terima kasih Pak Parno. Nah, ini sudah paham semua, berarti sudah selesai ya firmannya. Tapi itu intinya Bapak Ibu ya. Jadi nanti katakanlah Tuhan izinkan kita dalam kondisi yang gelap gulita. Yang terjadi apa? Duduk diam. Mungkin di tengah-tengah keheningan, di tengah-tengah mungkin kita tidak tahu, tidak bisa lihat. Tapi kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa dengar. Yang kita dengar apa? Firman. Nah, itulah. Jadi Bapak Ibu, kita akan lihat ya. Jadi kuncinya Bapak Ibu nanti kita. Tapi itu intinya ya. Intinya, mengapa saya sampaikan intinya dulu? Andai kata di tengah-tengah Anda terdistract,
mohon maaf ke belakang, Anda sedikit ngantuk, Anda tetap tahu intinya. Ya, oke, kita akan lihat di dalam Markus 4 mulai ayat ke-35 sampai ke 41. Ini satu ayat firman Tuhan, satu perikop yang sangat-sangat sering kita baca khususnya pada waktu di sekolah. Nah, sebelumnya kita akan lihat fakta dulu tentang badai. Ini menurut fakta dunia. Ini belum berbicara firman Tuhan, belum. Ini berbicara tentang faktanya dunia. Nanti kita akan lihat cross check dengan faktanya firman. Bagaimana? Ini dunia katakan badai itu ditandai dengan angin kencang, hujan lebat dan guntur. Jadi badai itu ditandai dengan angin kencang, hujan lebat dan guntur. Sehingga kita merasakan, waduh Kak Denny, saat ini saya sedang mengalami badai. Maka saya sedang berpikir, kalau Anda sedang mengalami badai, berarti Anda dan saya sedang dalam kondisi yang tidak baik. Saya tidak pernah menemukan di dalam media sosial apapun, story Anda, reels Anda, maupun di TikTok Anda tidak pernah mengatakan, saya sedang di tengah badai, tetapi sedang makan enak di hotel bintang 5. Tidak ada. Waduh, bantu doa, saya sedang di tengah badai, tetapi Anda sedang berada di tepi pantai Kuta. Bukan badai itu, bukan. Ya, itu Anda sedang menikmati kebaikan Tuhan. Tapi kalau badai itu selalu identik dengan air mata. Nah, kemudian badai bisa menyebabkan bencana alam yang lain, dapat diprediksi dan dapat menimbulkan kerusakan yang parah. Poin yang terakhir, badai itu dapat menimbulkan kerusakan yang parah. Sama Bapak Ibu, saat kita sedang menghadapi badai, kita di tengah-tengah badai, hidup Anda dan hidup saya bisa menghadapi kerusakan parah. Kalau apa? Contohnya tadi waktu lampu gelap, Anda panik, lari sana, lari sini, panik. Berarti saat menghadapi badai, salah satu kuncinya apa? Tetap tenang. Ya, tetap tenang. Nah, oke. Mas Bagus tetap tenang. Usia berapa Mas Bagus? Oke, 27 sudah ada pasangan? Calon? Sudah ada? Belum? Oh masih cari? Tetap tenang. Tetap tenang. Bapak Ibu, Mas Bagus ini usia 27, karakternya bagus, tidak neko-neko, mau hidup menderita, sederhana. Enggak, saya cuma cerita. Jadi kalau ada yang punya anak, punya saudara, silakan dikenalkan dia. Ya Mas Bagus, boleh ya? Mbak ini usia berapa? Ada jauh-jauh ya? Gak jauh ya? Tetap nah itulah dia. Oke. Baik. Nah kita baca di Markus 4 ayat ke-35. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, sesuatu yang menarik Bapak Ibu di ayat ini, pada hari itu. Kalau di dalam bahasa yang lain, bahasa Inggris dikatakan in the same day, di hari yang sama. Bukan hari itu, menggunakan terjemahnya adalah di hari yang sama. Setelah kita telusuri, ternyata hari yang sama ini apa? Mengatakan apa? Ternyata di hari yang sama itu adalah, ini petang ya, di petang hari ya. Di pagi hari sampai sorenya, Tuhan Yesus dan para murid-muridnya itu sedang melakukan pelayanan. Jadi pagi sampai sore melakukan pelayanan. Jadi ada tentang, waktu itu Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan seorang penabur, perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran, perumpamaan tentang benih yang tumbuh, dan yang paling terkenal adalah perumpamaan tentang biji sesawi. Ini yang sering kita imani ya. Kita punya iman sebesar biji sesawi saja, gunung itu pun akan pindah. Nah ini di satu hari itu Tuhan Yesus sedang melakukan pelayanan Bapak Ibu. Nah, kemudian di sore hari, di petang, Bapak Ibu bayangkan, kalau mulai pagi sampai sore Anda melakukan pelayanan, kira-kira tubuhnya fit, segar, bugar, atau sudah mulai capek? Menurun ya, mulai capek. Kak Job, capek Kak Job? Mana Kak Job? Capek hari ini? Karena tadi sudah tidur di kursi.
tidur. Ya, lah ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, badai itu ternyata bisa datang bukan karena kita aktif pelayanan, bukan karena kita setiap hari ke gereja. Tidak menjamin badai itu tidak datang. Jadi badai itu datang bisa kapan saja dan kepada siapa saja. Dan hati-hati, seringkali datang saat kita sedang mengalami kelelahan. Sedang mengalami kelelahan. Bapak Ibu, secara roh pada waktu kita melakukan pelayanan, coba Bapak Ibu, coba. Nanti Bapak-bapak akan melakukan pelayanan perjamuan kudus ya. Mengapa Bapak-bapak dikatakan melakukan pelayanan perjamuan kudus? Karena Bapak-bapak punya roti dan anggur, ada yang diberikan. Pada saat kita melayani itu secara roh kita sedang memberikan. Jadi mengapa kita tekankan selalu saat melayani pastikan hidup kita kudus. Kalau kita sedang berbuat dosa sebelum pelayanan yang kita lakukan, minta ampun dulu, kemudian baru melayani. Mengapa? Karena yang kita berikan adalah sesuatu pelayanan kudus, Bapak Ibu. Nah, kita bayangkan saat kita memberikan sesuatu, tetapi tidak ada kosong. Nah, itulah awal mula badai. Atau kita aktif melayani, tetapi lupa mengisi energi kita. Mengisi energi kita dengan apa? Kita mengisi energi kita dengan apa, Bapak Ibu? Firman, pujian, penyembahan. Kita isinya dengan ini, Bapak Ibu. Kita tidak mengisi dengan apa yang dunia sodorkan, tidak. Kita tidak mengisi dengan media sosial, berita-berita di media sosial, tidak. Tetapi kita isi dengan firman Tuhan. Katakan, Bahkan semakin aktif kita pelayanan, semakin aktif kita seolah-olah seperti Marta yang kesana kesini untuk pekerjaan Tuhan. Hati-hati, saat kita mulai lelah, badai itu bisa muncul saat itu juga. Jadi hati-hati Bapak Ibu, buat para pelayan Tuhan, jangan lupa. Semakin kita memberikan untuk pelayanan, jangan lupa ya, lingkupi aku Tuhan dengan sayangmu, ya. Tetap diisi dengan firman Tuhan, tetap diisi dengan firman Tuhan. Apakah pada saat
diisi dengan firman Tuhan, badai itu langsung hilang? Belum tentu. Kita lihat poin berikutnya. Next. Oke. Kemudian di sini ke-36. Saya bacakan secara perlahan. Mereka meninggalkan orang banyak itu. Mereka itu yaitu Tuhan Yesus dan satu perahu ya. Di satu perahu itu ada Tuhan Yesus dan ada yang lain, murid-muridnya. Kemudian ada perahu-perahu yang lain dikatakan lebih kecil. Perahu yang lebih kecil mengikuti. Nah, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak. Dan ini yang menarik Bapak Ibu. Bahasa yang digunakan, saya mencari dari referensi yang lain sama. Artinya sama. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus. Di sini ayatnya mengatakan dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Nah, ini yang menarik. Mengapa digunakan bahasa mereka membawa Yesus? Mengapa tidak digunakan bahasa mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Tidak. Di sini dikatakan mereka membawa Yesus. Setelah kita renungkan, setelah kita lihat Bapak Ibu dari berbagai, ternyata Bapak Ibu, badai itu bisa terjadi saat Tuhan Yesus adalah menjadi nomor 2. Bukan nomor 1, menjadi nomor 2. Sama Bapak Ibu. Padahal tadi seperti gelap semua. Yang kita cari pertama apa? Firman. Pada saat badai seolah-olah kita tidak tahu ke kanan ke kiri. Mungkin seolah-olah contoh. Saya gunakan contoh Mas Yefta katakanlah. Anggap contoh pada waktu orderan. Seolah-olah sepi. Mas Kelvin juga seolah-olah sepi. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetap tenang. Yang kita cari pertama adalah firman. Karena seringkali keahlian dan kemampuan kita, apa yang kita miliki, itu membuat Tuhan di nomor 2. Bapak Ibu, mari kita saling mengkoreksi diri. Kita mengkoreksi diri. Selama ini Tuhan Yesus itu sudah ada di nomor berapa? Pada saat Bapak Ibu kita masih sehat, pada saat kita memiliki segalanya, seolah-olah mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tetap nomor 1 itu mudah. Tapi saat kita di tengah badai, Tuhan izinkan badai itu datang. Apakah kita masih bisa mengatakan Tuhan itu baik? Harus bisa. Apapun yang terjadi itu kita tetap mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan yang kau perbuat itu adalah tetap baik. Ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, karena kebaikan Tuhan tetap namanya kebaikan Tuhan, tetap selamanya akan tetap baik. Hati-hati dengan apa yang kita miliki, dengan hati-hati apa yang menjadi keahlian kita. Contoh, bisa tidak Mbak Eli katakan dengan main musik yang begitu merdu, ternyata yang di nomor 1-nya adalah Mbak Eli-nya, bukan Tuhannya, bisa? Bisa, tapi saya tahu Mbak Eli pada waktu melayani Tuhan, tetap Tuhan adalah nomor 1. Nah, kalau sudah nomor 1, Tuhan Yesus pasti memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus tetap memberikan yang baik. Tetap apa? Baik dan bagus. Betul. Oke, terima kasih Mas Bagus. Loh, baik dan bagus kan sama ya persamaan katanya. Saat kita memberikan terbaik buat Tuhan, Tuhan pasti memberikan terbaik buat kita. Terbaik persamaannya adalah bukan saya ngomong ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, ini nomor poin kedua ya. Hati-hati dengan yang menjadi keahlian kita ya. Hati-hati ya. Jangan sampai itu menjadi di nomor 1. Tetap apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap di nomor 1. Oke, next. Mas Kier, ini seperti tidak nyambung. Oh, kata. Oh, hilang. Hatiku tenang berada denganmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada denganmu,
sedang mengalami kelelahan. Kemudian badai bisa terjadi saat kita menempatkan Tuhan Yesus di nomor yang kedua. Baik, kita lihat poin ketiga. Nah, kemudian di ayat ke-37 dikatakan, lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Hati-hati yang seperti yang dunia katakan, hati-hati dengan zona nyaman. Jadi Bapak Ibu, termasuk di dalam dunia pelayanan pun, jangan pernah kita berada di dalam satu zona yang nyaman. Contoh mohon maaf ya. Kita sudah nyaman sebagai terima tamu, jangan pernah berhenti sebagai terima tamu. Kita nyaman katakanlah kolektor, jangan nyaman di sana. Sebagai WL, sebagai singer, sebagai pemain musik. Apalagi yang nyaman, saya nyaman sebagai jemaat. Jangan pernah berbicara nyaman sebagai jemaat. Amin. Amin Bapak Ibu. 100% yang ada di tempat ini semua harus melayani Tuhan bersama-sama sesuai porsinya masing-masing. Kalau perlu Bapak Ibu, di suatu saat WL-nya ada 3, singernya ada 10, tidak ada masalah. Tempatnya gak cukup ada ini, tanam saja selama untuk Tuhan. Tuhan akan berikan tempat yang lebih luas dan cukup menampung kita semua. Ya Bapak Ibu, jangan berhenti di satu tempat, jangan berhenti di satu zona nyaman. Saya sangat terinspirasi dengan Pak Parno, usia berapa Bapak? 76. Beliau 7. Beliau bertiga, Pak Darman usia berapa? 69. Beliau berempat ini minimal masih aktif sebagai WL, Bapak. Luar biasa ya, keren ya. Apalagi yang muda-muda, jangan mau kalah. Jangan mau kalah. Jadi Pak Parno, Mas Agus kapan dijadwal? Nanti Pak Parno, karena yang jadwal bapak-bapak ini Pak Parno. Ya, amin. Amin. Jadi Bapak Ibu ya, hati-hati dengan zona nyaman. Saya berdoa gereja ini tidak akan pernah nyaman. Nyaman dalam arti suasananya lain, bukan itu. Nyaman dalam arti udah Kak ini cukup segini saja kita pelayanannya, cukup gedungnya segini, cukup pelayanan seperti ini, cukup musiknya seperti. Jangan. Saya berdoa suatu saat Mas Bagus akan memain keyboard, itu yang panjangnya mungkin 2 meter ya. Nanti tepuk 3 ya. Mbak Elin main juga itu bisa Bapak Ibu? Bisa. Satu kerinduan kami sampai saat hari ini salah satu yang belum terpenuhi adalah tamborin Bapak Ibu. Kita sudah ada tapi tempatnya tidak cukup. Ya. Dan kita berdoa suatu saat kita sudah mulai muncul para pemain musik yang junior yang masih SD sudah mulai muncul. Saya rindu suatu saat kita akan dilayani oleh para musik junior Bapak Ibu. Ya, itu menjadi doanya Kak Job, doanya Kak Yefta yang setiap Sabtu ceria dengan sepenuh hati melatih adik-adik. Luar biasa. Terus maju ke Tuhan, para guru sekolah. Gurunya Sabtu ceria mana? Guru Sabtu ceria? Semakin dipakai Tuhan oleh yang lebih lagi. Dan kalau Tuhan lagi nanti sudah bukan ada lagi Sabtu ceria GBS Polaman atau sekolah minggu GBS Lawang, tetapi nanti akan berbicara ini anak-anak miliknya Tuhan. Minggu depan kita akan bicara di Batu ya Pak Edi. Ya, oke. Kita sedang menuju yang lebih baik lagi. Oke, kemudian next lah. Kemudian dikatakan Bapak Ibu 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Selama ini dibayangkan saya kalau namanya buritan itu seperti di bawah ada kamar, jadi ada kapal, di dalamnya ada kamar, VIP, ada TV, ada kulkas, ada. Tidak, ternyata Bapak Ibu, buritan seperti di gambar Bapak Ibu, itu sama seperti di geladak, tetapi di belakang. Sama, tetap di geladak Bapak Ibu, tapi posisinya di belakang. Kalau haluan itu kan di depannya ada jangkarnya. Ruang kemudi yang bergerak-gerak ya, di bawah itu ada bergerak kipas yang bergerak. Nah di atas itu namanya buritan. Nah Tuhan Yesus sedang di sana. Jadi pada waktu itu kalau murid-muridnya terkena
badai terkena air, Tuhan Yesus terkena tidak? Sama Bapak Ibu. Lah, di sini Bapak Ibu, sesuatu yang membuat hati saya sedih banget. Murid-murid Tuhan Yesus berkata apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kita itu siapa? Berarti antara murid dan Tuhan Yesus. Nah, di titik ini Bapak Ibu, di titik ini, para murid Tuhan itu sudah terjebak dalam satu siasat iblis, yaitu menyalahkan Tuhan. Mereka sudah terjebak Bapak Ibu. Satu hal yang kita ingat, apapun badai yang Tuhan izinkan kita nikmati, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Saat kita masuk dalam badai, dalam masuk kegelapan, jangan pernah mulut ini digunakan untuk menyangkal Tuhan. Yang kita gunakan justru apa? Memuji Tuhan.